Halo Bu Lestari, saya Sofyan Asyuramri, kelas 10 MLB1. Di sini saya akan memaparkan proposal hasil wawancara perusahaan logistik Antaraja di Ancol, Pademangan. Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, kami dari kelompok 5 ingin melakukan kegiatan wawancara mengenai perusahaan logistik yang sudah kami sepakati bahwa perusahaan Antaraja yang akan kami jadikan penelitian serta wawancara mengenai perusahaan logistik. Dalam rangka penelitian ini, maka kami memberanikan diri untuk melakukan kegiatan pelaksanaan penelitiannya di tempat pengiriman Antaraja cabang Pademangan, Ancol. Demikian pembukaan proposal pelaksanaan penelitian perusahaan logistik ini kami buat. Atas perhatiannya kami tidak lupa haturkan terima kasih. Penanggung jawab Bu Lestari Manurung SPD, Sarjana Pendidikan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Jasa pengiriman barang atau jasa ekspedisi kini semakin banyak diminati oleh kalangan masyarakat di Indonesia. Kemampuan teknologi di era globalisasi cenderung membuat masyarakat menyukai berbagai hal yang mudah dan praktis. Terlebih dalam hal mengirimkan barang yang menyangkut keterjangkauan wilayah. Jarak antara pengirim dan penerima semakin tak terbatas dan jarak tersebut dapat dijangkau oleh jasa pengiriman. Di Indonesia terdapat banyak sekali perusahaan jasa pengiriman yang dipercaya memiliki kualitas mumpuni dengan berbagai bentuk layanan jasa pengiriman yang memudahkan pelanggan untuk memilih jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya adalah perusahaan logistik adalah PT Tri Adi Bersama atau Antaraja. PT Tri Adi Bersama yang merupakan anak perusahaan Triputra Group ini memperkenalkan Antaraja sebagai perusahaan pengiriman berbasis teknologi yang siap menjadi pilihan pertama bagi para konsumen dalam memenuhi kebutuhan mengirim barang. Ekspedisi Antaraja ini mulai dirintis pada 27 Maret 2019. Perusahaan logistik ini mulai berkembang dan memiliki cabang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Tujuan penelitian kami ini, satu, melakukan wawancara terhadap salah satu karyawan Antaraja. Tentunya kami ingin mengetahui lebih dalam tentang apa itu perusahaan logistik. Kedua, untuk mendapatkan informasi secara langsung dalam mendeskripsikan dan menjelaskan sebuah perusahaan logistik Antaraja. Untuk melengkapi tugas penelitian perusahaan logistik yang diberikan oleh Ibu Lestari. Isinya, pada hari Minggu tepatnya tanggal 23 Oktober 2022, kami melakukan penelitian ke salah satu perusahaan logistik Antaraja di cabang Ancol. Kami melakukan wawancara terhadap narasumber, yaitu salah satu karyawan di sana, Pak Firman selaku admin di perusahaan tersebut. Kami memberikan beberapa pertanyaan lalu dijawab oleh Pak Firman. Dari wawancara tersebut kami dapat menganalisis proposal tentang perusahaan logistik Antaraja. Mengenal ekspedisi Antaraja. Antaraja masih termasuk ekspedisi baru di Indonesia. Namun ekspedisi satu ini sudah semakin sering digunakan, terutama oleh pengguna aplikasi marketplace. Antaraja bekerjasama dengan berbagai marketplace untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Pilihan layanan yang digunakan cukup lengkap sehingga konsumen dapat memilih paket yang sesuai dengan kebutuhannya. Antaraja itu sebuah jasa ekspedisi perusahaan logistik yang lebih mengutamakan servis pelayanan antar kirim barang. Ekspedisi Antaraja malah mencangkup efektivitas, satu, mendistribusikan dan menyimpan stok barang baik dari maupun ke gudang. Dua, melaksanakan serta mengendalikan proses penyimpanan barang. Ketiga, mendistribusikan produk sampai ke tangan konsumen. Melayani dan memberikan informasi terkait data inventaris gudang. Slogan ekspedisi yang dijunjung oleh Antaraja adalah Satria, yang merupakan singkatan dari sigap, aman, terpercaya, ramah, integritas, dan amanah. Antaraja sudah menggunakan teknologi yang terbaru, yaitu menggunakan situs web dan aplikasi untuk berbagai aktivitas pengiriman. Berbagai layanan yang ditawarkan oleh ekspedisi Antaraja antara lain: satu, next day; kedua, same day; ketiga, reguler. Jasa ekspedisi Antaraja di daerah Ancol Pademangan ini perharinya kurang lebih ada 1.500 paket yang harus dikirim. Mereka melakukannya dengan rasa tanggung jawab serta mengecek ulang angka jumlah paket agar pelanggan tidak tertinggal. Perusahaan ini menggunakan kendaraan bermotor untuk mengantar setiap paketnya ke rumah pelanggan. Per paket tersebut dibagi sama rata ke setiap kurir paket Antaraja. Antaraja juga salah satu layanan jasa yang bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia sejak tahun 2019 lalu. Agar produk sampai di tangan konsumen, harus memikirkan layanan pengiriman yang aman dan juga murah. Ongkir atau ongkos kirim adalah harga dan biaya dari pengiriman paket. Biasanya harga ini sudah ditentukan oleh setiap ekspedisi dari pengirim ke penerima sesuai dengan jarak dan ukuran barangnya. Tarif yang digunakan ekspedisi Antaraja itu cukup terjangkau. Tarif paling rendah pada jasa ekspedisi Antaraja adalah mulai dari Rp5.000. Pada saat pengirim paket ke pelanggan kurir Antaraja menggunakan jaket berwarna merah muda bercorak kuning, mereka tentunya akan mulai menjaga paket customer agar aman hingga sampai ke tangan konsumen.
Biaya kurir akan mendapatkan tarif sebesar 1.700 per paketnya. Di sini saya juga akan menjelaskan kendala yang dialami oleh ekspedisi Antaraja. Dengan seringnya pertumbuhan, nama Antaraja akan semakin melejit. Tidak sedikit dari konsumen yang justru memberikan kritik dan masukan terkait pelayanan Antaraja yang cukup sering bermasalah, termasuk paket yang lama hingga kendala lain yang ada di dalam proses pengiriman barang. Biasanya kendalanya ada dua, yaitu eksternal dan internal. Kendala eksternal biasanya kendala pada pembelinya, seperti pada saat paket diantar tidak ada orang yang menerima, dan juga alamat rumah yang tidak sesuai. Tentunya itu menghambat kinerja kurir dan memperlambat sampainya paket ke tempat tujuan. Solusi yang dilakukan pada kendala ini yaitu dengan menghubungkan customer service untuk mendapatkan informasi lebih ke admin tentang pelanggan tersebut. Kedua, ada kendala internal. Kendala internal itu adalah kesalahan dari perusahaan tersebut. Tentunya jika mengalami hal ini, perusahaanlah yang bertanggung jawab lebih atas kesalahan yang dilakukan. Misalnya barang yang tak kunjung sampai ke tempat tujuan, paket atau barang yang rusak atau hilang. Dalam hal ini terjadi kerugian. Konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi dan pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan tanggung jawab mereka terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Jika kesalahan ini terjadi oleh perusahaan, pasti pelanggan merasa kecewa dan memungkinkan terjadinya kurang kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Di sini saya juga akan membacakan hasil wawancara kami terhadap salah satu pekerja di sana bernama Pak Firman. Di sini saya pertama bertanya kepada Pak Firman untuk memperkenalkan dirinya, lalu memperkenalkan ekspedisi Antaraja. Beliau menjawab, "Perkenalkan, nama saya Firman dari ekspedisi Antaraja. Antaraja itu adalah ekspedisi lebih menuju ke layanan ekspedisi dan lebih mengutamakan servis pelayanan pada pelanggan." Yang kedua, kami bertanya, terdapat perbedaan antara ekspedisi dan logistik. Kalau ekspedisi itu mengutamakan pengantaran barang saja, namun logistik ini penempatan barang, penyediaan gudang, dan juga layanan pengiriman barang. Perusahaan Antaraja yang Bapak layani ini termasuk ke perusahaan logistik atau hanya ekspedisi saja? Beliau menjawab, "Iya, perusahaan kami termasuk perusahaan logistik. Kita ada gudang, ada pengiriman, dan ada penyimpanan juga." Kami bertanya, kira-kira per hari itu ada berapa paket yang diterima? Beliau menjawab, biasanya per hari itu ada di angka 1.500 paket yang harus kami kirim. Pertanyaan selanjutnya yang kami tanyakan, pasti ada beberapa kendala yang terjadi. Kendala apa yang pernah terjadi? Beliau menjawab, kalau kendala ada dua, kendala internal dan eksternal. Itu sudah kami sebutkan sebelumnya. Biasanya solusi apa yang diajukan untuk penyelesaian masalah itu? Kami akan menghubungi customer service untuk mendapatkan informasi lebih ke admin jawabnya. Pertanyaan selanjutnya, ada customer yang datang marah-marah ke sini? Beliau menjawab, ada. Hampir setiap hari pasti ada aja orang yang datang marah-marah. Kami bertanya lagi, mengatur ongkir di ekspedisi Antaraja ini seperti apa? Kalau itu tergantung dari jarak dan berat barang. Biasanya dihitung per kilonya. Pertanyaan selanjutnya yang kami tanyakan, komisi per paket yang didapat kurir itu berapa? Biasanya per paket kurir mendapat komisi Rp1.700, kata Pak Firman. Lanjut, pertanyaan terakhir yang kami tanyakan, hal terkesan selama Bapak bekerja di ekspedisi Antaraja ini apa? Kata beliau, hal yang sangat berkesan tentunya banyak. Seperti kita di sini udah kayak keluarga. Setiap hari kita bertemu, suka duka bersatu. Terus juga kita kan satu visi dan satu misi. Kesimpulan dari penelitian kami ini, kami menyimpulkan bahwa jasa ekspedisi Antaraja adalah sebuah perusahaan logistik yang mengutamakan antar kirim barang. Ekspedisi Antaraja juga mendiskusikan dan menyimpan stok barang serta melayani dan memberikan informasi terkait data inventaris gudang. Jasa ekspedisi Antaraja dapat menjangkau seluruh Indonesia. Mereka menawarkan biaya pengiriman yang sangat terjangkau sehingga customer mendapatkan biaya pengiriman yang tergolong murah. Langkah yang ekspedisi Antaraja lakukan jikalau membuka perusahaan ekspedisi yaitu, pertama, rencanakan dan menyiapkan modal yang tepat. Hal ini penting agar kelak bisa mengelola berbagai resiko yang ada di dalam bisnis tersebut. Yang kedua, menentukan cakupan usaha. Untuk cakupan yang lebih luas, kami akan merekrut pegawai dan membuka cabang. Yang ketiga, menentukan jumlah modal yang dibutuhkan. Mengatur pengadaan modal agar bisnis segera mulai. Jika modal terbatas, maka bisa mengajak orang lain bergabung atau mencari tambahan pinjaman modal dari pihak lain. Berikut adalah perkiraan biaya atau modal yang dikeluarkan untuk memulai usaha ekspedisi. 1. Estimasi biaya. Biaya sewa lokasi bisnis Rp15 juta, biaya pembelian transportasi Rp100 juta, biaya peralatan
seperti meja, kursi, dan lainnya 10 juta rupiah, pembelian timbangan dan peralatan pendukung lainnya 6 juta rupiah, biaya pengurusan izin usaha 1 juta rupiah. Estimasi biaya operasional, gaji 2 orang per pegawai itu 5 juta rupiah, biaya listrik, air, telepon, dan internet 1 juta rupiah, dan biaya tak terduga lainnya 7 juta rupiah. Selanjutnya yaitu tentukan lokasi bisnis. Upayakan untuk mendapatkan lokasi yang strategis dan sesuai dengan budget yang dimiliki. Selanjutnya membangun tim kerja. Kita dapat merekrut orang yang kompeten di bidangnya. Kita juga perlu menerapkan aturan kerja yang jelas di dalam bisnis yang kita jalankan. Selanjutnya untuk mendapat pelanggan, kami biasanya akan melakukan promosi, memperkenalkan jasa pengiriman kami kepada orang-orang. Yang terakhir adalah konsistensi. Kami menjaga ketepatan waktu dalam pengiriman barang dan menjaga kondisi barang tepat baik. Saran, harapan kami, perusahaan logistik Antaraja dapat memberikan pelayanan yang terbaik, lebih cepat dan tepat dalam pengiriman barang, serta Antaraja dapat menciptakan lapangan kerja untuk mendorong perekonomian nasional. Terima kasih. Sampai jumpa.